Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat grafik data kejahatan seksual terhadap anak yang memang terjadi beberapa tahun terakhir. Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Maria dari Komisioner KPAI bahwa angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau dikatakan darurat, sudah lebih dari darurat. Jadi apa mungkin kata-kata yang pas begitu ya? Kita akan lihat grafik untuk angka kejahatan seksual terhadap anak. Ya, ini dari Januari sampai dengan Mei 2015 ada sebanyak 339 kasus, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2014 ada 42 sampai dengan 58% adalah kejahatan seksual terhadap anak, begitu ya. Cukup banyak dan kalau tadi dikatakan memang sudah meningkat begitu setiap tahunnya dan dari angka ini juga termasuk angka yang sangat mengkhawatirkan begitu Mas Reza, kalau bisa kita katakan. Kalau kemarin-kemarin kita sempat mendengar ada fenomena gunung es terhadap salah satu kasus yang diharapkan tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa. Tapi faktanya juga di Jakarta sendiri bahkan kasus ini juga terlihat begitu. Kalau kata darurat tidak lagi representatif, maka kata bencana yang lebih tepat. Bencana lebih berbahaya begitu dibandingkan darurat. Kalau angka puluhan ribu semacam itu darurat, itu sudah tidak masuk akal. Itu sudah merupakan bencana menurut saya. Ya, tapi sayang beribu sayang, dalam draft RUU anti kekerasan seksual, sekian pasal di sana justru memberikan tanda petik fasilitas rehabilitasi bagi pelaku. Justru bagi pelaku? Ya, jadi ada suatu yang ironis menurut saya. Di satu sisi kita menganggap situasi ini merupakan bencana bagi anak-anak kita, tapi ada draft rancang undang-undang anti kekerasan seksual yang justru seperti memberikan semacam peringanan gitu ya bagi orang-orang yang sudah melakukan kebiadaban macam ini. Sekali lagi, kalau dari hati saya ingin orang macam ini dihukum mati. Tapi paling tidak undang-undang perlindungan anak kita memberikan ganjaran maksimal 15 tahun. 15 tahun ya. Plus 5 tahun, sepertiga kalau pelakunya adalah orang dekat. Menurut saya itu tidak akan efektif. Tidak akan memberikan efek jerah? Hukum positif macam ini tidak akan efektif. Yang harus kita pikirkan adalah memunculkan hukum sosial, sanksi sosial. Kalau kita mendengar kata sanksi sosial, jangan kita anggap bahwa ini berarti kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk main hakim sendiri. Tidak. Tapi yang ada di kepala kita sesungguhnya bagaimana melindungi anak-anak kita. Bagaimana melindungi korban agar tidak menjadi korban kembali. Dan bagaimana melindungi anak-anak yang lain agar tidak menjadi korban. Contoh ya, di Kanada, bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mereka dikenai pembatasan ruang gerak. Mereka tidak boleh keluar dari radius sekian mil. Mereka dikenai wajib lapor, kemudian foto, data-data diri disebarkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwa ternyata ada seorang predator bejat yang sekarang berkeliaran di kampung mereka. Kita barangkali tidak bisa mengirim pelaku ke liang lahat. Tapi paling tidak kita bisa membuat keluarga, terutama anak-anak, menjadi lebih waspada ketika menemui orang dengan ciri-ciri macam ini. Bisakah kita melakukan itu? Harus bisa. Kalau sekali lagi kita sepakat bahwa kita sudah masuk di situasi bencana, maka harus bisa. Itu satu. Yang kedua, saya berulang kali usulkan bagaimana agar kepada orang-orang keji macam ini diberikan sanksi sosial berupa pemberian kode khusus di kartu kependudukan mereka. Belajar dari tapol-napol zaman dulu lah gitu ya. Atau kalau perlu diberikan raja khusus di bagian tubuh yang terbuka. Semacam tato, entah itu di muka, entah itu di tangan. Intinya adalah bagaimana agar masyarakat bisa mengidentifikasi secepat mungkin bahwa ada orang yang pernah memiliki riwayat kejahatan sedemikian buruk. Baik. Mas Reza, kalau itu dari sisi sang pelaku, tapi bagaimana dari sisi korban sendiri untuk mereka bisa memulihkan? Kalau tadi dikatakan para pelaku ini rata-rata adalah mereka yang memang pernah begitu terkena juga di masa lalunya. Baik, di Australia ternyata juga pada saat yang sama banyak penyintas, survivor. Mereka yang sudah pernah mengalami nasib naas sedemikian rupa, tapi ternyata tumbuh dewasa menjadi orang normal layaknya kita. Apa yang mereka lakukan? Ada dua kata kunci, sederhana sekali. Pertama, jangan tutupi dirimu. Kebanyakan orang yang mengalami trauma, mereka pilih untuk mengisolasi diri. Tidak lagi mau berteman, tidak lagi mau berbagi persoalan. Yang kedua, jangan ingkari dirimu. Mereka dipaksa oleh lingkungan sekitar, oleh keluarga, oleh orang tua untuk tutup mulut. Sehingga anak memilih untuk mengatakan, oke, saya tidak pernah mengalami apa-apa. Kalau dua hal ini bisa diatasi secara konseptual, maka proses penanganan atau rehabilitasi terhadap anak-anak korban akan bisa menjadi lebih positif. Harapannya sedemikian rupa. Tapi persoalannya tidak hanya pada si korban ternyata. Tapi justru pada orang yang terdekat dengan korban. Tadi Pak Kapolsek katakan, ada stigma yang sedemikian negatif. Ada aib yang sedemikian kental dikenakan ke anak-anak kita. Sehingga anak kita sudah mengalami kekerasan seksual. Itu viktimisasi pertama. Viktimisasi kedua adalah mereka tidak boleh berbagi persoalan mereka.
Mereka dipaksa oleh keluarga untuk tutup mulut. 2 kali anak mengalami viktimisasi. Kalau itu sudah terjadi, saya pilih untuk tarik napas panjang saja. Tapi itu juga yang terjadi begitu. Orang tua rata-rata itu juga tidak berani untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan dari putra-putrinya mungkin. Karena laporan dari korban juga banyak yang tidak mau mengaku begitu ya, Pak Ari ya. Nah, berbicara tentang edukasi pemahaman, saya tertarik sekali. Ada sebuah fenomena baru yang terjadi di saat setelah pasca kejadian ini, Kapolres kami, Kombes Pol Susetio Cahyadi menyampaikan, Ari, kamu beserta tim turun jemput masalah. Oke. Kita mau cari tahu lagi berapa korban, kita lakukan pendekatan, kita melakukan program bersama dinas sosial, Kemensos, santunan diberikan gitu. Kita rangsang masyarakat sekitar untuk mau lagi bekerja sama dengan kita. Tapi yang terjadi apa? Saat kita bisa berkomunikasi langsung dengan para orang tua, gejala-gejala dalam tanda kutip untuk menutup aib itu mulai muncul. Yang pertama dikarenakan si anak ternyata di sekolahnya sendiri, walaupun sudah kita rahasiakan, gitu identitas dari korban, sudah mulai dikucilkan. Oh. Di situ dia mengatakan kepada orang tuanya, saya lebih baik keluar dari sekolah ini. Masalah muncul lagi datang karena di tindakan yang sudah pernah dilakukan tidak secara detail melindungi korban yang kira-kira kondisi ekonominya menengah ke bawah. Mengeluarkan anak itu mudah, memberikan dia tempat yang baru, lebih nyaman, mungkin yang orang mungkin tidak tahu latar belakangnya dulu. Tapi yang jadi masalah di saat keluarganya tidak mampu, siapa yang membiayai dia masuk sekolah lagi yang baru? Yang kedua, berbicara edukasi, kita masih menganggap, sayang sekali, saya masih menganggap, mungkin saya juga salah satunya, bahwa pelajaran terkait pengenalan seksual di usia dini itu menganggap tabu. Salah. Oke, baik. Itu salah sekali. Kita harus berani mengatakan yang boleh memegang, mohon maaf, kelamin kamu itu cuman ayah dan ibumu. Itu pun bisa cuman memandikan dan membantu kamu misalkan buang air kecil. Selebihnya laporkan. Laporkan harus. Jadi komunikasi antara orang tua dengan anaknya harus benar-benar terjadi dan dua arah. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, tidak hanya dari lingkungan saja begitu yang terdekat, bahkan sekolah pun juga menjadi sebuah ancaman begitu. Apa yang mungkin harus diketahui oleh para orang tua yang mungkin di rumah juga sedang was-was begitu ya, untuk diketahui deteksi dini lah terkait dengan orang-orang terdekat ini yang bisa dilihat secara kasat mata? Deteksi dini relatif tanda petik mudah. Tiba-tiba anak berubah tabiat, berubah perilaku. Dari yang semula suka bersosialisasi, sekarang memilih untuk menjadi penyendiri. Dari yang semula selera makan bagus, sekarang kehilangan selera makan. Prestasi akademik memadai, sekarang menjadi anjlok total habis-habisan. Perubahan-perubahan ekstrim macam itu sesungguhnya bisa dicermati, mengindikasikan bahwa barangkali anak kita punya masalah. Termasuk kemungkinan anak kita sudah mengalami kekerasan seksual semacam ini. Tapi yang lebih kompleks adalah dalam psikologi forensik ada istilahnya delayed onset, pemunculan gejala yang tertunda. Hari ini anak kita mengalami nasib naas. Besok perilakunya normal-normal saja. Seminggu berlalu biasa-biasa saja. 6 bulan, 8 bulan tetap tidak ada bedanya. Tapi lewat 1 tahun baru kita garu-garu kepala. Apa yang terjadi pada anak kita? Dia berubah sedemikian tajam. Malam-malam suka mimpi buruk, buang air tidak lagi terkendali, tidak lagi mau memakai celana dan seterusnya. Kita abai untuk melacak kemungkinan bahwa ada peristiwa traumatis yang sudah dialami oleh anak kita setahun yang lalu. Kelambanan deteksi macam ini yang apa boleh buat? Semakin lambat seseorang dideteksi punya gangguan, punya masalah, maka penanganannya pun akan semakin berat. Apa yang bisa dilakukan dengan cepat oleh orang tua? Apa boleh buat? Paling tidak memeriksakan anak secara fisik ke dokter. Kemudian memeriksakan anak secara psikis ke psikolog boleh, ke rohaniawan boleh, dan mencoba untuk merekonstruksi kehidupan sosial anak. Ya, baik. Dengan kata lain, menjadikan masalah ini bukan semata-mata masalah si anak, tapi masalah keluarga plus lingkungan primer lainnya, sekolah. Oke, itu dari sisi korban begitu. Tapi bagaimana untuk, maaf kalau saya mengatakan mencurigai seseorang yang mungkin akan melakukan hal-hal tersebut secara kasat mata, apakah memang bisa dilihat? Tidak ada pelaku kekerasan seksual yang di KTP-nya tertulis saya predator, tidak ada. Jadi secara kasat mata pun kita tidak bisa membaca? Tidak ada. Jadi mulai dari orang yang tampil keji sampai orang yang tampil berbudi nyaris tidak ada bedanya. Jadi kita tidak bisa menaruh prasangka bahwa orang ini berbahaya bagi anak kita, orang itu aman bagi anak kita, tidak.
Oke, baik. Berarti artinya juga kita harus memberikan pelajaran juga kembali kepada masyarakat begitu ya untuk tidak abai, orang tua khususnya orang terdekat terhadap anak. Kita sering terperangkap pada kalimat jangan mau didekati orang asing. Oke, ya. Padahal statistik menunjukkan kebanyakan pelaku adalah orang dekat, Orang dekat. bukan orang asing. Baik, Mbak Maria, kalau mungkin bisa dibagi kepada pemirsa begitu ya, orang terdekat, orang yang harus benar-benar diwaspadai. Jangan sampai orang tua memberikan total pengawasan kepada orang terdekat begitu ya. Apa yang mungkin yang bisa diberikan kepada masyarakat, edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat selain dari adanya penyuluhan mungkin atau hal-hal lain lah yang bisa diberikan secara langsung. Iya, jadi sebetulnya saya berpikir bukan hanya di Kelapa Gading kejadiannya, tetapi ini di saya bisa bilang 34 provinsi itu sudah ada rata begitu kan. Artinya kita jangan berpikir satu spot, satu rumah gitu. Karena kalau tidak, kalau kita berpikir seperti itu kapan angka-angka yang tadi bombastis itu akan hilang gitu atau paling tidak menurun gitu kan. Harus ada sebuah cara yang massal atau masif begitu kan. Sehingga bisa diakses oleh semua orang. Kan sekarang sudah zaman teknologi toh gitu kan, semua orang sudah bisa walaupun tidak semua ya mengakses internet misalnya ataupun ada HP gitu kan. Walaupun memang ada bagian-bagian dari masyarakat yang belum akrab dengan itu, tetapi 88 juta penduduk Indonesia statistiknya ABGI itu sudah menggunakan internet. Artinya ada kelompok besar yang bisa kita akses dengan cepat, dengan masif gitu. Asal saja kita concern, lagi-lagi prioritas gitu kan. Karena berbagai cara tools ataupun juga mungkin leaflet ataupun alat-alat edukasi, informasi yang mengatakan bahwa jangan biarkan misalnya kan anak Anda disentuh antara bahu dan lutut. Kan kita nggak mungkin anak umur 5 tahun kita takut-takutin. Nah ini kan perlu ada sinergi. Polisi yang dekat dengan masyarakat juga perlu melibatkan tadi kan dengan dinas-dinas sosial dan psikolog. Bagaimana cara pendekatan yang tepat kepada masyarakat itu sehingga mereka tidak a priori atau dia tidak ketakutan dengan niat baik yang sudah dilakukan gitu kan, jangan kemudian berbalik. Kemudian dari segi cara, dari segi teknologi, saya melihat banyak kesempatan ataupun banyak peluang dari pemerintah kita ini yang justru mungkin energinya tersebar begitulah gitu kan, sehingga tidak ada prioritas ada anggaran. Ada sumber daya, semua dinas itu sampai ke daerah itu ada begitu kan, ada orang-orang yang concern gitu kan, masyarakat yang memang bisa dikumpulkan oleh pemerintah gitu. Ya lagi-lagi tidak diberikan sebuah time schedule ya. Ini tadi bencana begitu kan, saya setuju banget ini bencana. Kalau namanya bencana tidak diatasi bisa menjadi wabah ya kan. Dan selain prioritas itu juga ada goodwill dari pemerintah daerah setempat ya kan. Kita juga mengetahui banyak masalah atau hambatan di dalam proses-proses hukum gitu kan. Jadi ini semua nggak bisa Mbak, cuma satu polisi aja yang kerja gitu kan. Sekolah diem pun juga harus berperan ya kan. Masyarakat dalam hal ini kita coba bidik titik-titik yang memang banyak anak-anaknya di situ. Sekolah kita 70 juta lebih anak ada di situ. Apa sih yang diberikan oleh sekolah? Ketika GN Aksa Inpres, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual pada Anak, mengatakan, hai Kemendikbud, kamu harus bikin kurikulum, gitu kan. Kalau kurikulum pendekatannya itu kesehatan reproduksi adalah dikasih gambar, gitu kan, kemudian ya segala macam yang sangat tidak atraktif dan tidak menarik. Sementara anak-anak sudah biasa nonton film porno dari gadget, gitu kan. Nah ini kan harus ada dobrakan terobosan berpikir out of the box dari Kementerian Pendidikan misalnya, sehingga mereka bisa meraih anak-anak, bisa mengerti keinginan anak-anak dan bisa memasukkan apa yang ingin kita sampaikan. Saya lihat sekali kekesalan begitu ya yang dirasakan oleh Ibu Maria, mungkin seorang ibu juga. Karena saya masuk di timnya itu. Nah, mungkin kita bisa titipkan kepada Ibu Maria dan tim begitu ya di KPAI untuk bisa memberikan pengawalan tentu saja untuk pemerintah kalau memang negara belum hadir terhadap kasus ini. Dan tentu saja ini kalau tadi dikatakan Mas Reza adalah sebuah bencana sebenarnya. Anda para orang tua juga tidak boleh lalai, tidak boleh abai. Justru pelaku ini adalah orang-orang terdekat di sekitar kita bagi putra-putri
putra-putri. Dan ada beberapa memang harus di-highlight begitu ya, bangun komunikasi kembali Anda terhadap putra-putri Anda begitu, buka ruang komunikasi dan jangan pernah malu untuk menyampaikan edukasi seksual terhadap anak sejak dini. Itu saja mungkin pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Semoga memang benar-benar stop begitu ya kejahatan seksual terhadap anak. Kita nantikan Pak Ari perkembangan kasusnya jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang lain. Baik. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa Tok Tua News masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda dengan tema menarik lainnya terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa perkembangannya di pasar dan apa tanggapan dari pasar. Kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.